apa namanya, memisahkan antara Allah dan Rasulnya, seperti orang-orang Yahudi yang percaya sebagian dari Al-Quran dan sebagiannya lagi nggak dipercaya. Akhirnya dibikinin itu sama Yahudi, paham? Dibikinin caranya, lewatnya apa? Bisikan syaitan masuk ke dalam hati mereka. Masuklah akhirnya kalam-kalam yang mengatakan perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah bid'ah. Itu orang yang ngomong maulid bid'ah itu, tak kasih tahu aja, itu orang yang paling bid'ah. Sebab orang bid'ah, dia mengatakan satu orang aja bid'ah, yaitu apa? Bid'ah itu sama dengan mengatakan orang itu sesat, ya kan? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berarti dia mengklaim semua orang yang memperingati rahmatnya Allah yang terbesar, makhluk yang paling dicintai Allah, zat yang paling disucikan Allah, yang membawa syafaat Allah, yang membagikan syafaat Allah, yang menyelamatkan umat manusia, dia bilang bid'ah, ya itu orang ya bisa dikategorikan hewan, bisa dikategorikan tanpa perasaan kalau dia mengatakan bid'ah dhalalah au finnar. Sebab kalau orang mengatakan seseorang bid'ah, berarti kan orang itu dituding masuk neraka. Neraka itu identik dengan marahnya Allah. Marahnya Allah itu diidentikan lagi dengan orang yang kufur, yang kafir. Lah di hadis Rasul dikatakan man kaffara mu'minan faqad kafar. Ente satu orang katakan lo kafir ya, orang itu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ente sendiri yang kafir. Apalagi orang segini mau mencintai Rasulullah. Kita ini lagi bikin paspor, kita ini lagi bikin apa, buku buat setoran kita di akhirat, buat hujah kita di akhirat, buat bukti kita di akhirat. Dengan gampang baru kemarin sore itu aliran mengatakan ini bid'ah dhalalah, nggak dikerjakan sama Rasul, nggak dikerjakan sama sahabat, nggak dikerjakan sama apa namanya tabi'in, nggak dikerjakan sama salafun as-salihin. Ini otak-otak yang gila, bisa dibilang gila. Kalau gila seperti orang yang gila di jalan-jalan masih mending, ini gila yang memasukkannya ke dalam neraka. Dia bilang begitu, tapi dia haji pakai pesawat, nggak pakai onta. Dia bilang ini bid'ah, tapi masuk pergi ke mall pakai mobil. Padahal dari ujung atas apa namanya kepalanya sampai bawahnya bid'ah semuanya. Jadi orang yang paling bid'ah di mata Allah, yang paling mudah membid'ahkan orang lain. Orang yang paling sesat adalah orang yang mudah menyesatkan orang lain. Orang yang paling dekat dengan kekafiran adalah orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Apalagi peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kayak nggak punya akal. Ini Habib ngomong begini ya, sebabnya ini lagi tren. Ya, zaman sekarang ini lagi tren. Ya, pinter dikit, satu kitab, dua kitab, tiga kitab, dia udah langsung ambil definisi gitu ya. Oh, nggak dikerjain Rasul. Lah pala lu itu baju ente kan nggak dikerjain Rasul, karpet nggak ada zaman Rasul, ini nggak ada apa, mic nggak ada zaman Rasul, ente pakai mic, ente pakai mobil. Oh, ini kan bukan bid'ah. Bid'ah itu yang masalah ibadah. Bahlulnya kelihatan lagi. Pokoknya setiap dia mengatakan hujah, kelihatan gobloknya. Orang yang nggak seneng Nabi Muhammad ya dikasihin alasan sama setan. Setannya kalang gabut, akhirnya ngasih alasannya seenaknya sendiri, masukin ke hatinya, ditulis lagi di buku, la haula wala quwata illa billah. Ya, lah itu orang kok nggak sensitif ya. Ini Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, orang seneng dengan kelahirannya, orang seneng dengan hadirnya, dia bilang sesat. Entar kalau Allah tersinggung gimana tuh orang? Dianggapnya kita mabuk-mabukan, kalau mau bilang bid'ah itu yang dugem, itu yang joget-joget di jalanan, yang kelihatan aurat itu bid'ah. Pakai peci putih,
ahabbul laun ilallah al-bayad. Kita pakai peci semua, yang paling disenangi warna sama Allah adalah putih. Kita pakai sunnah Rasul. Selawat tak nggak berhenti, barusan kita selawat, padahal Allah yang menyuruh selawat. Ya, dia bilang bid'ah, padahal Quran yang dia baca ya itu nggak ada zaman Rasulullah, nggak ada Quran zaman Rasulullah, nggak ada itu mushaf, itu nggak ada. Yang memulai Sayyidina Abu Bakar, yang mengumpulkan Sayyidina Umar, yang membagikan Sayyidina Utsman, yang mensetujui dan memberi hujjah, memberi dalil Sayyidina Ali. Jelas semuanya. Dia pakai baca Al-Qur'annya, dia pakai Al-Qur'an cetakan sekarang, nggak bilang bid'ah dia. Terus Quran yang pertama turun juga nggak pakai titik, nggak ada titiknya. Ya, 160 tahun kemudian baru ada Quran ada titiknya. Ya itu nggak baca sejarah, kesian banget. Ya, berarti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali berarti yang benar cuma dia doang. Ya. Kemudian tajwid. Tajwid itu 260 tahun kira-kira. Setelah 260 Hijriyah baru ada ilmu tajwid. Ayo, dia pakai tajwid bid'ah ente. Rasul nggak pakai tajwid, nggak ada ilmu tajwid, nggak pernah belajar, nggak pernah ngucapin. Enggak, dia nggak bilang bid'ah. Giliran sesuatu yang bikin kita selamat dunia akhirat, dia bilang bid'ah. Ini kita di sini biar dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar dilirik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi Muhammad mesem sama kita. Biar Nabi Muhammad senang sama kita. Ya. Itu aja tujuan umat Nabi Muhammad, itu tujuannya nyenengin. Udah itu doang. Kalau ente nggak lihat Nabi Muhammad, ya keluarganya Nabi Muhammad sama aja menyenengin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallu ala nabi